Assalamualaikum teman-teman Arjuna Sharing. Selamat datang kembali di channel Arjuna Sharing. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Ada yang tahu nggak ini hewan apa? Coba dilihat. Ini hewan apa kira-kira ya? Ya, betul sekali. Ini adalah kutu rambut. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kutu rambut. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dulu ya. Ini dia gambar kutu rambutnya. Kutu rambut itu adalah serangga yang kecil yang hidup dengan cara menghisap darah dari kulit kepala manusia. Memang sih serangga ini tidak menyebabkan penyakit atau bakteri, tapi membuat kulit kepala kita terasa gatal, perih, dan panas. Sebenarnya apa sih yang membuat kulit kepala kita terasa gatal? Jadi begini, saat kutu rambut menghisap darah pada kulit kepala kita, kutu ini juga akan mengeluarkan air liur. Nah, inilah yang menyebabkan kulit kepala kita terasa gatal, kemudian bau, dan terjadi infeksi. Apalagi saat kita menggaruk secara terus-menerus, akan terasa lebih perih dan sakit. Perlu teman-teman ketahui juga bahwa usia kutu rambut ini sangat singkat sekali, hanya 3-4 minggu saja, di mana dibagi 3 fase, yaitu fase telur, remaja, dan dewasa. Kutu rambut ini dalam seminggu bisa bertelur mencapai 70 butir loh. Inilah yang menyebabkan rambut kita terasa kusut dan kering. Bagaimana cara kutu rambut ini menyebar ya? Jadi, kutu rambut ini akan menyebar apabila ada kontak langsung dengan penderita kutu rambut. Misalnya, tiduran bersama penderita kutu rambut, bertukaran bantal bersama dengan penderita kutu rambut, memakai handuk yang sama dengan penderita kutu rambut, memakai sisir bersama dengan penderita kutu rambut. Kemudian selanjutnya adalah cara pencegahannya. Bagaimana sih supaya kutu rambut itu bisa hilang dari kulit kepala kita? Yang pertama, yang harus dan wajib kita lakukan adalah mencuci rambut sering-sering menggunakan sampo. Jadi, sering-seringlah keramas menggunakan sampo, menjaga kebersihan rambut kita. Kemudian selanjutnya yang kedua, gunakan serit atau sisir kutu. Jadi sekarang sudah bervariasi, sisir kutu itu tidak hanya satu macam saja, berbagai macam sudah ada dan gampang sekali kita beli. Jadi silahkan memakai sisir kutu, lebih bagus pada saat setelah keramas, jadi rambutnya kondisinya basah sehingga tidak terlalu sakit saat kita menyisirnya. Kemudian pencegahan yang selanjutnya adalah memakai obat kutu rambut. Obat kutu rambut ini banyak sekali dijual di apotek-apotek secara bebas. Akan tetapi sebelum memakai harus dibaca terlebih dahulu aturan pakainya sehingga tidak terjadi kesalahan dan kutu rambut segera hilang dari kulit kepala kita. Cara keempat, menghilangkan kutu rambut menggunakan alat pengering rambut atau biasanya kita sebut dengan hair dryer. Nah, hair dryer ini sendiri sangat efektif sekali untuk menghilangkan kutu rambut dalam bentuk telur. Caranya yaitu digunakan setelah kita selesai keramas. Akan tetapi tidak boleh terlalu sering menggunakan hair dryer karena membuat rambut kita menjadi pecah-pecah dan kering. Cara selanjutnya menghilangkan kutu rambut menggunakan mayones tinggi lemak. Fungsi dari mayones tinggi lemak ini sendiri bisa mengganggu sistem pernafasan pada kutu rambut sehingga kutu rambut mengalami kesulitan bernafas dan mati. Bagaimanakah caranya? Caranya sangat gampang sekali. Mayones dioleskan secara merata pada rambut, kemudian tutup menggunakan shower cap, biarkan 1 malam.
keesokan harinya baru dibilas menggunakan air, sampo sampai bersih. Dan cara ini bisa teman-teman Arjuna Sharing lakukan selama 1 minggu sekali saja agar hasilnya efektif. Selanjutnya, cara yang keenam, menghilangkan kutu rambut menggunakan minyak zaitun, atau bila tidak ada minyak zaitun, bisa juga menggunakan minyak kelapa. Nah, kita tahu fungsi dari minyak zaitun atau minyak kelapa ini untuk rambut sangat banyak sekali. Bisa menghaluskan rambut, melembabkan rambut, menumbuhkan rambut-rambut yang baru. Akan tetapi, untuk si kutu tidak bagus, yaitu kutu tersebut bisa mengalami gangguan pernafasan sehingga bisa mati juga. Nah, caranya bagaimana? Hampir sama dengan cara yang menggunakan mayones. Jadi cukup dioleskan minyak zaitun atau bisa juga menggunakan minyak kelapa secara merata pada rambut. Kemudian ditutup menggunakan shower cap semalaman, keesokan harinya baru dibilas menggunakan air bersih sampo sampai benar-benar bersih. Nah, cara ini bisa dilakukan seminggu 2 kali karena fungsi dari minyak zaitun dan minyak kelapa itu sangat bagus sekali untuk rambut teman Arjuna Sharing. Cara yang ketujuh yaitu menggunakan bawang putih dan jeruk nipis. Jadi caranya adalah 10 siung bawang putih yang sudah dikupas, dicuci sampai bersih dan dihaluskan, kemudian dicampur menggunakan perasan jeruk nipis secukupnya. Setelah itu dioleskan ke rambut secara merata. Kemudian tutup menggunakan shower cap, tunggu sampai 30 menit. Setelah itu bilas menggunakan air bersih dan sampo. Nah, cara ini bisa dilakukan 1 minggu sekali saja. Kemudian cara yang terakhir, yang ke-8, pencegahan kutu rambut menggunakan bawang merah dan garam halus serta air secukupnya. Bagaimanakah caranya? Mari kita simak. 10 butir bawang merah yang sudah dikupas, dicuci bersih, kemudian dihaluskan. Setelah itu dicampur menggunakan setengah sendok teh garam halus, lalu ditambahkan air secukupnya. Kemudian oleskan secara merata pada rambut teman-teman Arjuna Sharing yang ada kutunya. Setelah dioles secara merata pada rambut, tutup rambut menggunakan shower cap. Tunggu sampai 60 menit, lalu bilas menggunakan air bersih dan sampo. Nah, cara ini bisa dilakukan 1 minggu sekali saja. Nah, itu dia fakta tentang kutu rambut dan cara pencegahannya. Ternyata kutu rambut ini benar-benar meresahkan ya. Ayo, jangan-jangan yang nonton video ini juga punya kutu rambut. Cara pencegahan yang sudah saya sebutkan tadi boleh loh dicoba. Semoga bermanfaat dan semoga berhasil ya. Sampai bertemu kembali pada video-video selanjutnya di channel Arjuna Sharing. Jangan lupa share, komen, dan di like ya. Terima kasih. Assalamualaikum.